Sang Pejalan Sunyi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, alhamdulillah bolo, tepat di hari ini suasana terlihat mendung tipis-tipis. Dan saya sekarang berada di depan salah satu masjid di Kecamatan Lasem, di mana masjid besar ini itu juga berada tepat di pertigaan Jalan Pantura. Kalau ke arah timur sana itu nanti kita menuju ke arah Tuban. Kalau kita menuju ke arah barat sana itu arah menuju ke Semarang. Di balik megahnya masjid di Kecamatan Lasem ini terdapat sebuah makam yang sangat berjasa sekali, yaitu tentang kisah cerita yang dipercaya nama beliau itu adalah Sayyid Abdur Rahman. Tokoh Sayyid Abdur Rahman ini, beliau yang dikenal oleh warga di Kecamatan Lasem sini, beliau yang bernama adalah Mbah Sambu. Mbah Sambu ini tokoh penyebar agama Islam di area sekitaran Kecamatan Lasem sini ya bolo. Tentang kisah beliau itu berasal dari Kabupaten Tuban, dan beliau dipanggil oleh Adipati Rembang itu untuk menyebarkan agama Islam, dan juga beliau dijadikan mantu. Dan Mbah Sambu ini terkenal adalah tokoh wali di lokasi Kadipaten Rembang. Banyak sekali ulama-ulama besar di Kecamatan Lasem ataupun di Kabupaten Rembang sini itu banyak sekali dari duriah beliau atau dari anak cucu beliau, yaitu dari anak cucu Mbah Buyut Sambu. Kisah umum ya? Kalau kisah umum sekedar saya hanya memaparkan ya. Kalau kisah umum Wali Sambu itu beberapa versi para peziarah itu bukan masalah mistis ya. Mereka berkeyakinan bahwa Mbah Sambu itu kalau versi Jawa ini namanya Sambung Tigo. Sambung Tigo gitu.
Kalau versi ada orang bilang nama Cinanya Sambua. Sambua. Kalau Sambua itu ada istilah dari Samankan Asramakan aswarkan. Iya, ada istilah Samankan Asmarakon itu maksud para wali itu ada juga yang namanya Asmarakon ini asalnya dari Samankan juga. Ya. Terus kalau masalah pertulisan itu bisa ada detek sendiri, saya kurang begitu memahami. Terus nama lagi dua versi tentang Wali Wasambu. Si Mbah Sambu itu kan menantunya dikabarkan dari Adipati pertama langsung yang namanya Mbah Slimet alias Mbah Joyo Tirto. Mbah Slimet alias Mbah Tejo Kusuma pertama. Mbah Tejo Kusuma pertama. Mbah Raden Tejo Kusuma itu punya keturunan sampai Tejo Kusuma kemarin. Beberapa makom tertentu durinya ada yang di Cindragaya sana, ada yang di Jolok Duduk itu 3. Raden Mas Sasomo Wicaksana itu 3 contohnya, yang lainnya ada di Cindragaya yang duri Bapak. Terus tentang masalah versi lagi, Mbah Sambu itu ada yang bilang ada dirinya Sultan Hadiwijoyo. Siapa itu? Alias Joko Tingkir. Sultan yang dipajang itu punya putra Pangeran Gunawa ke Raden Sambudidjo alias Said Abdullah. Itu versi para peziarah yang umumnya rata-rata mereka sangat yakin percaya bahwa namanya itu, bukannya itu. Nah, ini masalah yang unik lagi tentang masalah Adipati Tantangan di Nomor 1. Kan itu dikabarkan ada menantu ya Nomor 1. Berarti ketiganya pernah sepuh yang dari Mbah Srimpet Adipatinya. Nah, lagi ada versi satu lagi yang tentang Mbah Sambu itu. Kalau dilihat dari silsilah dzurriyyah turunan Arab, Mbah Sambu itu ada bin siapa itu? Makamnya ada di ini. Depannya pengimaman putri itu ada yang ada selabunya putri itu ada yang baru, mungkin di Isra ada bagaimana itu ada yang dirinya bin Hasim, ada abadnya berada di sini. Terus saya membuktikan dilalah itu versinya termasuk juga cucunya dari Jamak Sendiri itu memang keyakinannya itu bin Hasim. Kalau dari sisilah namanya saja saya tak berulang. Tapi versi Abdurrahman ada juga asal namanya lain Sambu, atau Sambu tidak ada Sambu lagi. Terus yang ada merasa dzurriyyah sendiri, usianya sudah 77 tahun dari Tegal ketemu saya jam suruh maghrib, bahwa dia bilang saya dzurriyyah Mbah Sambu ini pada saat dialog dan akhirnya di situ langsung diskusi. Jadi dua versi itu, dua berita itu tak terima sama. Tapi kalau versi dari secara tulisan bin Hasim itu juga saya tidak menyalahkan. Kalau saya menyalahkan berarti saya adalah penemu sejarawan yang valid. Saya mengatakan enggak, saya hanya mendengar dari dua sisi yang tak satukan. Yang pelik lagi itu yang satu ini. Ada yang bilang bahwa Adipati pertama Mbah Srimpet Mbah Tejo Kusuma sudah menantu dari Pajang. Ada yang bilang anak kecil yang dia juga minta sisi lah ya, anak SMP. Kalau nanti bilang bro, kalau itu mengatakan itu menantunya Adipati Pajang, mungkin si Mbah Tejo Kusuma ini istrinya 2, gitu alasan begitu. Jadi saya belum bisa berpikir. Jadi dua versi ya. Jadi tadi saya berarti lagi kembali ke ucapan saya tadi, kalau beda masa dekade itu belum tentu valid, tapi terkadang otentik yang tulisan sejarah itu mungkin valid, atau mungkin kalau ini Anda lihat itu berarti batu nisan ya. Mbah Sambu itu kemarin ada yang melihat batu nisan itu waktu saya bertemu di Makom, ada arkeolog dari Jakarta dan juga Kudus bertemu saya, terus dia bilang akhirnya bahwa dia ada yang dari Mbah Sambu itu melihat batu nisan bentuk tulisan huruf zaman dulunya awal Cikabakar Mbah Sambu dicoba di sini, yang ada beberapa versi, ada yang bilang dari Tuban, ada yang bilang dari ada yang bilang dari Jawa Barat, ada yang
majunya juga dan mengakui. Nah itulah rahasia kewalian di situ. Jadi yang namanya wali kok itu makamnya tidak satu, saya yakin, ada yakin ya. Nyatanya beberapa wali makamnya di sana aja. Anda sudah pernah dengar ya kalau di Bojonegoro itu ada makamnya Sunan Kali. Saya juga yakin di tengah sawah itu. Itu yakin ada. Itu kan Gus Dur yang menemukan. Ya, itu kan di Tuban, Kecamatan Senori ya. Ya, Senori. Jadi kalau tentang Gus Dur saya enggak menyangka. Terus makamnya Mbah Sinten itu Mbah Sripet Adipati Rembang atau ini Mbah Sripet itu ya tak masuk, nanti makamnya di sini. Ya itu ya tak masuk. Ada lagi di mana? Ada lagi di mana? Jadi nggak tahu ya. Tidak. Satu itu. Kalau saya Ya Bolo, di samping Masjid Jami ini itu terdapat sebuah bangunan yang sangat sederhana sekali, yaitu bangunan cungkup. Dan di dalam bangunan cungkup ini terdapat makam-makam para aulia. Mungkin makam-makam para aulia ini beliau juga salah satu dari keturunan Mbah Sambu, dan ada juga santri dari Mbah Sambu. Dan di sebelah barat cungkup ini terdapat cungkup utama, yaitu tempat di mana makam Mbah Buyut Sambu. Dan saya sebutkan lagi, banyak referensi-referensi juga ya Bolo tentang cerita-cerita Mbah Sambu. Sekarang itu melahirkan dari generasi anak cucu beliau itu banyak sekali melahirkan ulama-ulama besar di zaman sekarang, yang seperti kita dengar saat ini bahwa dari cucu Mbah Buyut Sambu ini ada penceramah yang sangat kondang, yaitu tentunya masih di Kabupaten Rembang ataupun di Kecamatan Lasem, yaitu beliau Gus Baha. Gus Baha itu konon katanya itu adalah cucu dari Mbah Sambu. Yuk, seperti apakah tempat makam beliau? Kita akan menuju ke dalam makam. Ya Bolo, cungkup Mbah Sambu sendiri itu sangat unik. Beda dengan cungkup-cungkup yang sering kita datangi. Biasanya itu dibuatkan, cungkupnya itu terbuat dari kayu jati ataupun dibuat rumah joglo. Tapi di sini kita melihat itu apa ya? Bangunannya itu bulat atau bundar dan diapit seperti menara mini kanan dan kiri. Ini boleh. Inilah tempat makam Mbah Sambu. Pintunya itu tidak dikunci. Mungkin siapa saja jenengan kalau ingin berziarah di lokasi makam Mbah Sambu, di sini selalu terbuka.
Ya bro, itulah mungkin sedikit cerita dan saya akhiri kunjungan saya di Kecamatan Lasem sini, yaitu tentang cerita beliau, tokoh yang sangat berjasa sekali di Kecamatan Lasem sini. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.